Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia. Baik, langsung saja. Saya Mutaharatul Lazimah NIM 2011 01020047 akan mempresentasikan video terjemah Fauriyah dari video bahasa Arab yang berjudul Kaifa ta'allamtil lughatil arabiyyah, Kaifa asbahti fasihatal lisan, Kaifa ta'allamtil ilqa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة أينما أنتم. اليوم سنجيب عن بعض الأسئلة التي طرحت علي كثيرا سواء في التعليقات أو في الرسائل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Anda baik-baik saja dan sehat dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya, baik di komentar maupun di pesan. السؤال الأول: كيف تعلمت اللغة العربية؟ كيف أصبحت فصيحة اللسان؟ كيف تعلمت الإلقاء؟ Pertanyaan pertama adalah, bagaimana Anda belajar bahasa Arab? Bagaimana Anda menjadi fasih dalam berbahasa? Bagaimana Anda belajar cara pengucapan atau gaya berbicara? اليوم ستنكشف الستائر. أولا يجب أن نعلم أن اللغة العربية من أصعب اللغات على الإطلاق، وأن اللسان العربي هو اللسان الوحيد الأقوى في تعلم جميع لغات الشعوب بكل سهولة وطلاقة. Hari ini akan saya ungkapkan, pertama, kita harus tahu bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling sulit pada umumnya, dan bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang kuat dalam mempelajari bahasa semua orang dengan mudah dan lancar. ويقال أن عدد كلماتها 12 مليون و300 ألف كلمة، وباقي اللغات أقصاها تصل عدد مفرداتها إلى 100 ألف مفرد. فمهما اعتقدت أنك تجيد اللغة العربية فإنك لا تجيد شيئا منها. Dikatakan bahwa jumlah katanya adalah 12.300.000 kata. Dan bahasa lainnya jumlah kosakata maksimalnya mencapai 100.000 kata. Apapun yang Anda pikirkan bahwa Anda fasih dalam berbahasa Arab, maka sesungguhnya Anda tidak fasih dalam bahasa itu. السؤال الثاني: كيف أصبحت فصيحة اللسان؟ أعتقد أن هناك 3 أمور لعبت دورا مهم. سنبدأ بالقرآن الكريم. قواعد القرآن الكريم تحسن مخارج حروفك، فمن أراد فصاحة اللسان عليه بقواعد القرآن. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjadi fasih berbahasa? Saya pikir ada 3 hal yang berperan penting. Kita akan mulai dengan Al-Quran. Aturan Al-Quran, perbaiki makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf Anda. Jadi, siapapun yang ingin kefasihan lidah harus mengikuti aturan Al-Quran. أما الأمر الثاني أعتقد أنه مضحك نوعا ما. كنت أشاهد المسلسلات التاريخية مع والدي حين كنت صغيرة، السيرة النبوية ومسلسل يوسف عليه السلام، وأتذكر مسلسل عمر رضي الله عنه وقصص الأنبياء والمرسلين يعني، فكانت كلها تعرض باللغة العربية. Adapun yang kedua, menurut saya agak lucu. Saya dulu menonton serial sejarah dengan ayah saya ketika saya masih kecil, biografi Nabi dan Sri Yusuf alaihissalam, dan saya ingat Sri Umar, semoga Allah meridhoinya, dan kisah para nabi dan rasul, maksud saya, semuanya disajikan dalam bahasa Arab. وأنا كنت أقلدهم صراحة، فحين تنتهي الحلقة كنت أقوم بتقليد المشهد الذي أثر فيه. ويحك يا عمر، هو دخلت الإسلام. Dan saya dulu meniru mereka secara eksplisit atau secara gamblang. Dan ketika episode berakhir, saya akan meniru adegan yang mempengaruhinya. Dan itu adalah kisahnya, wahai Umar, dia masuk Islam. صراحة كان هناك مشهد لهند بنت عتبة أتذكره، شيء ممتع جدا للغاية. كانت تقول:
حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكرت قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي، هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك وحشي. أستك أريد كبدة. Terus terang, ada adegan Hindun binti Utbah. Saya ingat itu sesuatu yang menarik, sangat-sangat menarik. Dia berkata, "Apakah Anda mendengar saya? Apakah saya Hindun binti Utbah? Hah? Apakah itu yang dia katakan padamu, penjaga? Ayah, kakak, paman, ini tentang sebuah topik. Topiknya tentang saya, tentang Anda. Saya merindukanmu, keraguan yang saya inginkan." المشهد أعدته أكثر من مرة، ما بغاش أسبق لي. المهم، الأمر الثالث هو قراءة الكتب، لكن قراءة الكتب لا تساهم في فصاحة اللسان بنسبة عالية، لكنها قد تعلمك مفردات جديدة. Adegan itu terjadi lebih dari satu kali. Saya ingin memberitahu Anda apa yang penting. Hal ketiga adalah membaca buku. Tetapi, membaca buku tidak berkontribusi pada kefasihan dengan kecepatan tinggi, tetapi dapat mengajarkan Anda kosakata baru. صراحة أنا أعرف أشخاص مهووسين بقراءة الكتب لكن لا يملكون لسان فصيح، فأنا أنصحكم بالتركيز على قواعد القرآن الكريم ومشاهدة المسلسلات التاريخية مع التقليد طبعا. Terus terang, saya tahu orang-orang yang terobsesi dengan membaca buku, tetapi mereka tidak memiliki lidah yang fasih. Saya menyarankan Anda untuk fokus pada aturan Al-Quran dan menonton seri sejarah dengan menirukan, tentu saja. السؤال الثالث: كيف تعلمت الإلقاء؟ صراحة هذا موضوع يحتاج حلقة خاصة، لكن كالعادة سأحاول أن أختصر لكم الأهم والمفيد. Pertanyaan ketiga, bagaimana kamu belajar cara pengucapan atau gaya berbicara? Terus terang, ini adalah pembahasan yang membutuhkan episode khusus. Tetapi seperti biasa, saya akan mencoba meringkas yang paling penting dan berguna untuk Anda. الإلقاء فن، فإذا طبقت ما أقول ستكتسب هذا الفن. الإلقاء الجيد يحتاج إلى الثقة في النفس، هي الأساس. الإلقاء الجيد يحتاج إلى الثقة في المحتوى الذي ستقدمه. إذا كنت واثقا أن محتواك دسم أو معلوماتك صحيحة فإنك ستتحدث بكل ثقة وأريحية. Berbicara adalah seni, dan jika Anda menerapkan apa yang saya katakan, Anda akan mendapatkan seni tersebut. Seni berbicara yang baik membutuhkan kepercayaan diri yang merupakan pondasinya. Berbicara yang baik membutuhkan keyakinan terhadap isi yang akan Anda sampaikan. Jika Anda yakin bahwa isi, konten, atau informasi Anda benar, maka Anda akan berbicara dengan percaya diri dan nyaman. الإلقاء الجيد يحتاج إلى فصاحة لسان. الإلقاء الجيد يحتاج إلى استعمال مفردات متنوعة مع الحرص على عدم تكرارها. حاول وأنت تتحدث. Berbicara yang baik membutuhkan kefasihan berbicara. Berbicara yang baik membutuhkan penggunaan berbagai kosakata. Berhati-hatilah agar tidak mengulanginya. Cobalah saat Anda berbicara. أن تخرج الكلمات ممتلئة. دعوني أعطيكم مثال لكن بدون ملء الكلمات. سأتحدث بطريقة عادية. كانت لدي مقابلة عمل وكان مديري شخص راقي في تعامله، لكن إذا ملأت الكلمات أقول كانت لدي مقابلة عمل. Izinkan saya memberi Anda contoh, tetapi tanpa pengisian kata. Saya hanya akan berbicara dengan cara biasa. Saya memiliki wawancara kerja, dan manajer saya adalah orang yang berkelas dalam urusannya. Tetapi jika saya mengisi kata-katanya, saya akan mengatakan saya memiliki wawancara kerja. وكان مديري شخص راقي في تعامله. فن الإلقاء لا نحتاجه فقط أمام الكاميرا أو أمام الجمهور، لا، بل أيضا في مقابلة عمل، فإلقاؤك الجيد يعطي صورة جيدة على شخصيتك. Seni berbicara tidak hanya dibutuhkan di depan kamera atau di depan penonton. Tidak,
tetapi juga dalam wawancara kerja. Ucapan Anda yang baik memberikan gambaran yang baik tentang kepribadian Anda. نستعمله أيضا في مواقف يتطلب منك أن تكون راقيا زيادة. فنحن في حياتنا العادية أو حياتنا اليومية لا نتحدث بكل هذه الرسمية وبهذه النبرة. Kami juga menggunakannya dalam situasi yang mengharuskan Anda untuk menjadi ekstra berkelas. Karena kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kami tidak berbicara dengan semua formalitas atau kebiasaan yang berlaku dan nada ini. فبصراحة أنا تصلني انتقادات من أشخاص قد عرفتني أو تعرفني شخصيا، يقولون، طبعا ليس الجميع، يقولون لا تتحدثين في الواقع مثل ما تتحدثين في اليوتيوب. Jadi, terus terang saya menerima kritik dari orang-orang yang mengenal saya atau mengenal saya secara pribadi. Mereka mengatakan, tentu saja tidak semua orang mengatakan Anda tidak berbicara sesuai fakta seperti yang Anda bicarakan di YouTube. طبعا يتحدثون عن الإلقاء، معتقدين أنه تصنع. أنا في الواقع أتحدث بالعامية، أتحدث بأسلوب عادي بنبرة صوت هادئة، طبعا دون نفخ الكلمات هكذا لأنه أمر متعب. Tentu saja mereka berbicara tentang diksi, mengira itu dibuat-buat. Pada kenyataannya, saya berbicara bahasa sehari-hari. Saya berbicara dengan cara yang normal, dengan nada suara yang tenang, tentu saja, tanpa meniup kata-kata seperti ini, karena melelahkan. لكن حين أتحدث في مواضيع مهمة يحتاج الأمر إلى أرقى لغة، إلى أرقى تعبير، إلى استعمال مفردات عديدة، وهذا لا يتوفر في العامية. Tetapi ketika saya berbicara tentang topik penting membutuhkan bahasa terbaik, ekspresi terbaik, penggunaan banyak kosakata, tentu saja ini tidak ada dalam bahasa sehari-hari. وطبعا يمكنك أن تتحدث بالعامية بطريقة راقية ولبقة، لكن إذا مزجتها باللغة العربية علم. الآن إذا كنت فصيح لسان وواثقا من محتواك ومعلوماتك وتستطيع ملء صوتك وواثقا من نفسك، لكن هذه الثقة يهزها أحيانا التوتر والخجل. Anda dapat berbicara dalam bahasa sehari-hari dengan cara yang elegan dan bijaksana. Tetapi, jika Anda mencampurnya dengan bahasa Arab, ketahuilah sekarang, jika Anda lidahnya fasih berbahasa, percaya diri dengan isi dan informasi Anda, dan mampu mengisi suara Anda. Tetapi kepercayaan diri ini terkadang terguncang oleh ketegangan dan rasa malu. ماذا تفعل؟ أولا إذا كنت أمام الكثير من الأشخاص والجميع ينظر إليك ويستمع لما تقول، قل في نفسك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa pekerjaanmu? Pertama, jika Anda berada di depan banyak orang dan semua orang melihat Anda dan mendengarkan apa yang Anda katakan, katakan pada diri sendiri, Ya Allah, bukalah hatiku untukku, dan mudahkanlah urusanku untukku, dan melonggarkan simpul dari lidahku, sehingga dia mengerti apa yang saya katakan. أنا هذا الدعاء دائما أقوله حين أكون في مجلس بين من أعلم مني ويتطلب مني الأمر أن أدخل في نقاش معهم. ثانيا، لا تركز على تعابير وجوه الناس، لا تركز على ردود أفعالهم على ما تقول، بل ركز على ما تتفوه به فقط. شتت نظرك، انظر إلى الجميع ثم إلى أبعد نقطة، فالمستمع أو متلقي الخطاب. Kedua, jangan fokus pada ekspresi wajah orang, jangan fokus pada reaksi orang, tapi fokus pada apa yang Anda katakan, dan fokus pada apa yang baru saja Anda katakan. Kencangkan nafas Anda, lihatlah semua orang, lalu pada titik terjauh, pendengar atau penerima pidato. سيعتقد أنك تركز مع الجميع، وهو في الحقيقة أنت تركز على ما تقول فقط. وإذا شعرت بالتوتر حاول أن تحرك يديك وأنت تتحدث، أو اللعب بالقلم للتخلص من ذلك الضغط الذي تشعر به. وأنجح طريقة بالنسبة لي هي شبك اليدين. Dia akan berpikir bahwa Anda fokus dengan semua orang.
Dan sebenarnya Anda fokus pada apa yang Anda katakan. Dan jika Anda merasa gugup, coba gerakkan tangan Anda saat berbicara atau bermain dengan pulpen untuk menghilangkan tekanan yang Anda rasakan itu. Dan cara paling sukses bagi saya adalah bertepuk tangan. وإن لاحظتم هي طريقة تستعمل بكثرة. هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. Jika Anda memperhatikan bahwa ini adalah metode yang sering digunakan, maka kami sudah sampai di akhir video. Semoga selalu dalam lindungan dan perlindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan strategi apa saja yang saya gunakan ketika saya menerjemahkan video tersebut. Untuk strategi yang pertama, di sini saya menggunakan strategi pungutan murni. Strategi ini, penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Biasanya digunakan untuk nama orang, nama tempat, atau nama kota, nama daerah, dan sebagainya. Seperti pada lafaz Al-Qur'ani menjadi Al-Qur'an, Yusuf menjadi Yusuf, Hindun bintu Utbah menjadi Hindun bintu Utbah. Jadi antara dari teks BSU ke BSA sama sekali tidak ada perubahan atau penyesuaian. Sedangkan untuk selanjutnya strategi pungutan naturalisasi. Nah, ini kebalikan dari strategi pungutan murni. Yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Jadi untuk strategi ini ada sedikit perubahan atau penyesuaian pada ejaan, seperti lafaz fasihatan menjadi fasih, sihatin menjadi sehat. Untuk strategi selanjutnya yaitu strategi korespondensi. Strategi ini penerjemah menyamakan makna kata bahasa sumber dengan makna kata bahasa sasaran, seperti lafaz yajibu menjadi harus. Jadi di sini saya menyamakan lafaz yajibu dengan kata harus. Kan biasanya wajib gitu kan. Tapi di sini saya menggunakan kata harus. Kemudian strategi deskripsi. Strategi deskripsi, penerjemah menjelaskan makna kata bahasa sumber dengan sebuah frase di dalam bahasa sasaran yang terdiri atas beberapa kata. Jadi untuk deskripsi ini dari kata BSU, misal BSU-nya itu satu lafaz, tapi ketika diubah menjadi bahasa sasaran, di situ ada beberapa kata, atau 2 kata, atau 3 kata, atau lebih. Seperti pada lafaz al-ilqa'a. Lafaz al-ilqa'a di situ artinya pengucapan atau gaya bicara. Jadi ada makna beberapa kata. Kemudian pada lafaz ar-rasmiyah, di situ artinya semua kebiasaan yang berlaku. Jadi kan antara lafaz ar-rasmiyah yang hanya satu lafaz, ketika diartikan ke bahasa sasaran, di situ menjadi ada beberapa kata. Ini namanya strategi deskripsi. Kemudian langsung saja ke strategi reduksi atau pengurangan. Strategi ini penerjemah mengurangi atau menghilangkan kata atau kalimat hingga lebih ringkas agar makna yang terkandung dalam bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Jadi untuk strategi ini nanti, misal seperti lafaz a'taqidu anna hunaka thalathatu umurin la'ibatin tudawwiran muhim. Sanabda bil Qur'anil Karim. Yang dihilangkan kata yang mana? Kata dawiram muhim. Jadi ketika diubah ke bahasa sasaran, lafaz tudawiram muhim ini tidak diartikan. Dan lafaz al-karim itu tidak diartikan. Kenapa? Karena ya memang agar lebih singkat dan makna yang terkandung dalam bahasa sumbernya itu bisa lebih mudah untuk dipahami. Kemudian pada lafaz wa kana mudiri syahsun raki fi ta'amulihi lakin idza mala'tul kalimah aqulu kanat ladayya muqabalata amal wa kana mudiri syahsun raki fi ta'amulihi.
Fanal ilqa la tahtajuhu faqad amamal kamera ila akhirih. Jadi di situ untuk kalimat yang dihilangkan berupa wakana mudiri syahsyun raki fi ta'amulhi. Kenapa kok dihilangkan? Karena kalimat sebelumnya itu sudah ada kalimat tersebut. Jadi agar lebih ringkas dan tidak berbelit-belit. Kemudian strategi literal. Strategi literal itu adalah menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Misalnya pada lafaz kaifa ta'allamtil lughatul arabiyyah. Jadi di situ cara menerjemahkannya kata demi kata, urut. Artinya bagaimana Anda belajar bahasa Arab. Dan juga pada lafaz Thaniyan la turakkiz ala ta'abiri wujuhin nas. Situ urut mulai dari kata thaniyan kedua, la turakkiz jangan fokus ala ta'abiri wujuhin nas pada ekspresi wajah orang. Dan untuk selanjutnya kosakata baru yang saya temukan, yang pertama tusahim artinya berkontribusi. Mahusi artinya terobsesi. Atfiqoh percaya diri. Arwiyahiyah nyaman. An-nabroh nada. Intiqadat kritik. Labiqoh bijaksana. Turokis fokus. Kemudian syabakul yadain bertepuk tangan. Kesimpulan dari video tersebut, yang pertama, ketika belajar bahasa Arab, kita itu harus mengetahui bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling sulit pada umumnya dan satu-satunya bahasa yang kuat dalam pelajari bahasa semua orang dengan mudah dan lancar. Yang kedua, cara agar fasih dalam berbicara bahasa Arab yaitu yang pertama, dengan memperbaiki makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sering menonton video atau sejarah berbahasa Arab, kemudian menirukannya. Yang ketiga, membaca buku bahasa Arab. Kemudian, poin yang terakhir, cara belajar pengucapan atau gaya berbicara yang baik itu membutuhkan kepercayaan diri, keyakinan terhadap isi yang akan disampaikan, dan kefasihan berbicara, serta penggunaan berbagai kosakata. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.